Ini Pak, Oke, bagus. Udah jadi itu, Anda, Indra. ya Alhamdulillah Pak. Itu udah jadi, ya. Usulan sistemnya apa? Usulan sistemnya. Usulannya analisis rancangan sistemnya Pak, sistem absensi siswa. Ya, oke. Nanti Oke, Pak. saya Hmm. kepikirannya kalau nanti pas tugas akhirnya saya buat aplikasinya ini Pak. Iya, iya, iya. Oke, itu jadikan aplikasi ya. Itu udah bener, ya. Kalau ini kan analisisnya Ya, dulu. iya. Itu udah bener, udah selesai ya. Udah jadi Anda. Alhamdulillah Pak. Ya, oke. Cuman belum tahu nih Hmm. benar apa salahnya Pak. Tapi gini, apa itu Anda mulai mengenal yang namanya apa itu problem ya, problem, scientific problem, ya. Hmm. Kerja praktek itu baru menemukan apa itu problem ini ya, problem technical, ya. Nggak apa-apa, ini problem technical. Tapi nanti kalau mau diangkat ke tugas akhir, kita harus punya mindset bahwasanya permasalahan itu harus scientific, ya, harus ilmiah, gitu ya. Contoh apa sih bedanya problem technical dengan ilmiah itu? Apa bedanya? Nah, di sini juga ada Deden ya. Orang orang bekerja di suatu dimanapun ya, itu selalu ketemu dengan problem, ya, problem technical, ya. Misalkan Anda punya itu Anda saya yakin sering ke bengkel ya, ke bengkel Ya. mobil atau motor gitu ya. Misalkan itu motor Anda mogok, ya. Hmm. Motor Anda mogok itu kalau orang mekanik memandangnya adalah problem technical. Nah, Oh itu ya. karena dia memang bekerja berdasarkan SOP, ya. Ya. Berdasarkan SOP itu benar. Tapi kalau problem saintifik itu di dalamnya adalah di dalam problem technical. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan motor Anda mogok gitu kan, dia ngecek satu pembakaran, ya, Hmm. dia ngecek bensin, ngecek listrik, nah, semua teknikal semua itu, ya, dicek Pak, ini ternyata businya mati. Nah, businya mati, berarti pembakaran. Nah, kalau problem problem saintifik itu berarti apa? Nah, bukan businya, betul itu businya, tapi Bakaran. lebih dalam ke ilmunya bahwa kenapa kok busi ini mati. Nah, itulah saintifik ya, problem ilmiah. Kenapa busi sebagai initiate, ignition ya, ignite ya, sebagai Hmm. itu yang mulai pembakaran dalam mesin motor gitu, itu kok mati. Nah, itu adalah problem saintifik. Pertanyaan kemana-mana, bisa ke suplai elektrik, bisa ke bahannya businya itu ya. Jadi Ya. problem saintifik itu kemana-mana. Jadi misalkan adalah diduga terjadi ya itu malfunction daripada itu igniter, ya, igniter misalkan adalah businya tadi itu. Nah, diduga kenapa kok businya mati. Nah, diteliti ternyata businya adalah menggunakan bahan yang tidak tahan karat, tidak tahan panas. Nah, ketemu macam-macam. Pak, ini udah bagus bahannya, Pak. Kenapa kok mati lagi? Kenapa kok mati? Nah, kemana-mana udah, ya. Suplai listriknya macam-macam gitu ya. Dan juga nah, itulah problem, bedanya adalah problem teknikal dengan problem saintifik, ya. Jadi nanti kalau ini mau diangkat ke tugas akhir, ya, Hmm. seperti di sini juga ada Deden, ya, Isbaudin ya, selamat bergabung ya. Kemudian juga ada siapa ini? David. Mm-mm, Hmm. ada David ya. Jadi Anda sekarang ini mengenal problem teknikal, ya. Kenapa? Lupa kalau saintifik gimana Pak? Ya terlalu lama. Karena industri kan nggak boleh berhenti ya. Iya Industri betul itu Pak. mikirnya praktis ya. Industri kalau misalkan Anda sebagai itu itu datang sebagai ke industri datang sebagai teknikal itu benar saat ini ya. Tapi kalau untuk itu mengembangkan ilmu pengetahuan jangan membawa teknikal karena Anda adalah sebagai peneliti ya. Jadi Anda menemukan inovasi, kreativitas. Kenapa? Karena mengangkat problem teknikal menjadi scientific problem. Nah, itu keuntungannya ya. Jadi itu Deden, David ya, itu mengenal dulu problem teknikal. Di mana di kerja praktek ini ya. Problem teknikal kenapa server mati, kenapa servernya down, kenapa servernya itu tidak optimal memberikan servis ya, itu teknikal semua ya. Oke, bagus, berarti udah selesai ya. Si Indra Itu udah Pak, selesai ya, tinggal kalau presentasi. untuk eh, diagram activity-nya seperti ini bisa Pak. Iya bisa, karena masalah ya. Nggak ada masalah. Usulan sistem ya. Tinggal dijelaskan ya.
Ya, selalu diberikan penjelasan. Ya, kenapa kok seperti itu? Ya, jadi itu Anda saat ini harus bisa menjelaskan kenapa kok seperti ini. ya, Bagaimana cara kerjanya? Nah, itu ya. Jadi bagaimana cara kerjanya itu dijelaskan, ya, supaya orang tahu, ya. Tidak boleh Anda itu seperti seniman. Kayak gini itu seperti seniman, ya kan? Orang masa ada itu seniman bikin itu bikin fotonya, bikin lukisannya itu Aura Kasih misalkan ya, yang lagi rame saat ini misalkan ya. Itu kan nggak ada penjelasannya tuh, ya kan? ya, Pak ini cantiknya di mana Pak? Ya Anda lihat aja Pak. Ya itu gitu doang pertanyaannya. Ya, tapi kalau Anda ya harus jelaskan cantiknya di mana, dijelaskan. Cantiknya dari sini Pak, dari sini. Jadi penjelasannya rasional. Nah, kalau Anda pelukis gitu kan, ya kayak gini, menampilkan gambar gitu kan, orang disuruh menafsirkan. Nah, itu tidak boleh. Nah, gitu kan. Kenapa? Yang menafsirkan, menjelaskan, ya, menginterpretasikan, ya, yang itu menunjukkan siapa dengan gambar ini. Siapa Indra? saya, maksudnya Pak, saya menafsirkannya, yang membuat Ya, saya yang ya. menjelaskannya. Iya, masa orang lain? Iya, Nah, berarti apa? Perlu dito? ada tulisannya juga, Iya, gitu namanya. ya. Oke, siap. Gitu ya. Udah selesai ini, ya, Indra. Ya, Bagus. Ya, selanjutnya, ya, selamat ya. Tinggal ya, PPT-nya Pak. daftar itu, daftar seminar KP ya. Hmm. Ya, siap Pak. Makasih Pak. Oke, bagus. Ya, Deden, silakan Deden. Ya, baik Pak. Izin share Pinter screen ini. Pak. Anda kerja di sekolah ya, Indra ya? Iya Pak, di sekolah Pak. Alhamdulillah ya. Itu diterapkan di sekolah Indra ya, di sekolah SD ya. Ya, iya Pak. Nanti Anda juga lanjut ya, kalau bisa jadi PNS di sekolah lah, Amin. kalau udah lulus Amin, ya. doain aja Pak. Ya, ya, semangat ya. Ya Pak. Oke. Deden gimana? Izin Pak, udah saya share screen Pak. Ini Oh, laporan iya, iya. saya. Bagus, Deden. eh di bagian kata pengantarnya, Iya, iya. Mm. abstrak di pendahuluan. Saya di sini rencananya membuat analisis terhadap aplikasi Pak. Kebetulan Iya, saya iya. juga kerja di sekolah. Di tempat kerja saya juga apa namanya belum ada sistem untuk pembuatan persuratan gitu Pak. Ya, bagus. Ya, berarti usulan sistemnya adalah sistem persuratan ya. Iya Pak. Ya, Pak, keren sekali. Ya, bagus ya. Jadi nanti dijelaskan proses bisnis persuratan di sekolah. Ya, Iya Pak. mulai dari dinas, ya, dinas provinsi gitu kan. Dinas Iya Pak. provinsi, dinas ke Sudin, suku dinas itu kan. Dinas, Iya suku Pak. dinas, sekolah, kepala sekolah, terus ke guru-guru, terus ke siapa saja, ya. Itu harus Iya diakuisisi, ya. Ini udah selesai, Deden ya, tinggal dijelaskan, Iya, Pak. dijelaskan dan walaupun ini belum diimplementasikan bagus ya, sebagai usulan ya, sebagai usulan Sebagai sistem usulan Pak. bagus. Iya, bagus ya. Oke, berarti tinggal daftar KP, seminar KP, Oh, siap baik Pak. ya. Ini ini untuk dokumen laporannya apakah diperiksa dulu atau gimana Pak? Udah, saya percaya aja lah. Anda udah Oke dewasa. siap. Saya Oh, ngerti. siap baik Pak. Ya kan? Yang Oke penting Pak. jangan copy paste dari tempat lain. Ya. Nah, insya Allah enggak Pak. Kerjakan sendiri salah nggak apa-apa. Ya. Jangan Oke, siap. jangan copy paste, jangan apa itu gunakan dokumen orang lain, gunakan akal kita sendiri. Salah nggak apa-apa. Ya. Dimarah-marahin dosen itu wajar. Ya. Gitu. Baik Supaya Pak. dapat ilmunya. Ya. Oke, selesai itu. Deden. Ya, baik Pak. Ya, Terima kasih selamat Pak. ya, Deden ya. Sama Indra Kusuma ya. Ya, sama Deden itu sama Indra Kusuma kalau udah selesai lulus ya kan, jangan lupa ya kan untuk mengabdi di sekolah ya. Baik Pak. Syukur-syukur Kak Anda itu mengajarkan IT kepada anak-anak ya, mulai memperkenalkan IT ya. Jadi Anda itu jadi guru bisa ya lulus S1. Eh dari guru harus PGSD Pak kalau untuk di SD Pak. Kuliah lagi dong.
Iya Pak, makanya saya ini untuk kebetulan saya kerja bagian tata usaha administrasi, makanya untuk Oh ya, untuk menunjang pekerjaan saya ambil jurusan ini Pak. ya P3K kan nanti jadi PNS tetap bisa ya? Bisa Pak. Alhamdulillah itu dulu deh ya. Yang Iya penting Pak. jadi PNS dulu ya Iya untuk Pak. Oke Pak. memberikan apa itu layanan kepada sekolah. Saya doakan berhasil ya. Oke, Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. mantap sekali. Deden sama Indra tinggal tugas akhir ya. Ya, baik Pak. Ya udah, Anda segera siapkan tugas akhir Indra sama Deden ya. Oke, Nur Hasan silakan. Maaf Pak, ini kan tadi kan teman-teman bahas terkait dengan kerja praktek. Ini Ya ya. kebetulan ada jadwal eh, tugas akhir. Apakah saya boleh bimbingan tugas akhir, Pak? Ya, nanti dulu forumnya beda ini. Ya, forumnya beda ya. Oh iya. Ya. Oke. Siap-siap. Nanti di Terima forum kasih, Pak. kedua ya. Oke. Siap. David, Terima gimana kasih, Pak. David? Ada perkembangan? David? Izin Pak, kalau saya sistemnya udah jadi Pak, tinggal bikin laporan aja sih Pak. Ya oke lah. Ini saya mau Jadikan. lihat dulu Pak. Ya oke, jadikan ya. Nanti saya buka Ya Pak, bimbingan lagi ya. ya siap Pak. Oke. Jadwalnya kapan Nah, ya Pak ya? Kalau boleh tahu, minggu depan ya. Minggu depan atau minggu minggu depan. ya karena minggu Ya. saya 1 bulan kemarin itu nggak optimal karena banyak sekali agenda ya agenda apa itu tapi alhamdulillah masa pinter-pinter masanya Deden Indra Anda pinter-pinter udah jadi jadi saya nggak Ya Pak, capek saya mau ininya lihat dulu laporannya kayak gimana gitu Pak. iya iya gimana oke oke David ya tinggal ditulis ya laporannya ya Ya Pak, saya tinggal bikin laporan nanti kalau udah saya kabarin Pak. ya oke oke ya oke selamat saudara semuanya. Tinggal selangkah lagi anda lulus ya dipersiapkan dengan baik Amin Pak. ya oke. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ya, selamat malam. Ya, saya kira cukup sekian. Ini saya rekam nanti saya unggah di LMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih Pak.